jumpa lagi di Aku Tahu Channel Pendidikan Agama Kristen. Seperti biasa, kita akan belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kau berikan bagi kami waktu untuk belajar. Dan yang kami diajari bagaimana kami harus memelihara waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak kami sekalian, kita bertemu di awal pembelajaran tahun 2021-2022. Sebelum kita memulai lebih dalam tentang dosa ini, kita akan melihat dulu satu ayat perenungan dari Mazmur 51 ayat 4. Ini perkataan Daud yang dituliskan dalam Mazmurnya. Raja Daud berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Anak-anak sekalian, kita tahu dalam Matius 1 ayat 1, Yesus disebut sebagai anak Daud, bukan? Nah, jadi Daud mungkin satu-satunya orang yang dalam zamannya menghayati pengertian dosa ini sesungguhnya. Ingat, hanya kepada Tuhan, artinya hanya Tuhan yang kita panggil Bapa atau sumber segala sesuatu, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu. Artinya Tuhan saja yang menetapkan atau memutuskan mana yang salah, mana yang tidak. Jadi Tuhan memberikan di hati manusia pengertian tentang mana yang benar, mana yang tidak benar. Hanya Raja Daud di sini ketika dia berdosa ya, atau melakukan sesuatu yang kurang tepat atau sangat keliru di hadapan samanya manusia, dia langsung merasa bersalah. Nah, inilah akan kita lihat nanti, dosa itu sungguh membuat manusia tersiksa. Dan Tuhan tetap mengasihi kita karena Tuhan sungguh dalam dirinya tidak ada kesalahan, dan manusia diharapkan supaya berhubungan dengan Dia secara mesra tanpa ada rasa bersalah atau ketakutan atau khawatir atau rasa bersalah sedikit pun. Ya, kita akan lihat lebih dalam lagi dari awal sekali pengertian dosa ini. Nah, pengertian dosa, anak-anak kami sekalian, ini sesungguhnya mengenai keberadaan manusia yang keluar dari ketetapan Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan, sesuatu yang dibuat oleh Tuhan supaya manusia nyaman hidupnya. Manusia memilih untuk keluar dari kenyamanan itu, atau kita sebut dari damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat manusia diciptakan awalnya menurut gambar dan rupa. Jadi ketika bicara gambar dan rupa itu bicara kemuliaan, kemahahadiran Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa penuh memeluk atau menguasai kehidupan manusia. Tapi manusia tidak mau diatur atau dikuasai oleh kemuliaan Tuhan itu, yang disebut Bapa tadi. Dia mau mengutamakan dirinya sendiri. Tentu ini awalnya dari tipuan iblis ya. Kita lihat di Taman Eden, ada ular datang
lalu menipu manusia. Nah, kita lihat begini pengertian dosa itu. Harusnya tepat sasaran, seperti anak-anak kami sekalian pernah main begini ya, main apa ini namanya ya, kalian tahu. Nah, ketika ditembakkan lari rasanya kurang nyaman ya, tapi ketika tepat sasaran ya, di tengah-tengah persis, senang sekali. Nah, demikianlah pengertian dosa itu. Dosa berarti melenceng atau lari dari sasaran. Ya, sasaran Tuhan dalam hidup manusia adalah supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam dan melalui kehidupan manusia. Dimanapun manusia berada, dia berkuasa penuh. Tidak ada rasa takut kepada binatang, kepada apapun namanya, hantu yang menakutkan gitu. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan beserta dia. Nah, tetapi manusia lagi-lagi awalnya dia menghindar, dia nggak mau disertai. Nah, dia menghindar menuruti egonya sendiri. Nah, kita lihat di sini akibatnya, dia takut kan? Nah, ini dalam bahasa Ibrani, kata, Asebes dan lain-lain. Bisa kita lihat di buku pelajaran kita ya. Pokoknya pengertian dosa itu menyangkut keberadaan manusia tidak lagi menampilkan Tuhan hadir bersama dirinya. Padahal Tuhan, kita tahu ya, Tuhan penguasa di surga dan di bumi. Ya, Tuhan Maha Hadir. Tuhan menciptakan panah, menciptakan binatang-binatang, menciptakan semua yang terlihat maupun yang terlihat. Ya, tidak ada yang ada di bumi kalau tidak ada Tuhan yang menciptakannya. Jadi kalau Tuhan menciptakan, dia hadir di semuanya itu. Tuhan tidak dibatasi. Kalau ciptaan dibatasi kan? Kalau kita ada di sekolah sekarang, nggak mungkin kita sekaligus hadir di rumah. Tidak mungkin. Kita makhluk atau ciptaan yang terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya kan? Tapi Tuhan tidak. Nah, itulah, lihat, manusia ketika berdosa, mereka hari atau mereka diusir oleh Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, kenapa diusir? Sebenarnya karena Tuhan mengasihinya. Kenapa? Karena manusia nanti serba tidak enak bersama Tuhan kan? Nah, makanya mereka diizinkan Tuhan, udah turuti apa maumu itu tadi. Ya, makanya mereka membuat pakaian mereka dari daun-daunan ya kan, dari pohon, cah mereka sendiri. Tapi Tuhan tetap mengasihi kan? Katakan di situ Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, ya. Itu gambaran nanti pemulihan lebih baik lagi sampai kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sendiri bersama kita ya. Jadi kita merasa nyaman ya, menerima kembali kemuliaan Tuhan oleh karena Yesus sudah menyatakannya kepada kita. Ya, selanjutnya secara lebih praktis lagi, pokoknya upah dosa adalah maut. Itu kan kita sudah sering dengar ya, upah dosa adalah maut, artinya membuat rasa bersalah bukan main, atau membuat sesuatu yang itu begitu ya. Lihat ini ya, Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan sendiri upah dosa adalah maut. Yaitu maut itu dalam arti iblis datang seperti awal ya kepada Adam dan Hawa. Begitu terus terjadi untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri berarti ada kehilangan. Nah, jadi kita ketika ke sesuatu tujuan, kita mengalami sesuatu, tiba-tiba terantuk kaki kita untuk mencapai sasaran itu, jadi lelet atau lambat atau malah nggak jadi. Nah, itu artinya kehilangan kesempatan, kehilangan kesehatan. Itu pokoknya itu upah dosa ya. Itu karena dosa. Jadi kematian artinya dulu kita nggak pernah Adam dan Hawa untuk mengerti kematian, tapi kemudian karena dosa itu ketakutan. Sampai ada sekarang kan orang yang takut mati, padahal mati itu di dalam Tuhan Yesus sekarang ya, mati adalah keuntungan. Artinya mati itu sama dengan tidur, artinya waktunya istirahat.
tinggal nanti Tuhan bisa membangkitkan kembali, kan? Kita tidak takut neraka, karena neraka itu Tuhan bikin atau Tuhan buat untuk setan, untuk iblis itu, untuk manusia. Tapi kalau manusia tetap memelihara ketakutannya atau tidak mau mengikuti aturan Tuhan, tidak mau nyaman bersama dengan sesamanya, seperti Kain ya, Kain malah membunuh saudaranya sendiri padahal dari kandungan yang sama seperti kita semua ya. Kita dari perut mama kita sendiri, mamanya punya mama. Mama pertama adalah Hawa. Nah, ini dia Adam dan Hawa. Jika berdosa, dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, tapi dia menolak ya. Artinya Tuhan maunya bersama-sama dengan manusia selalu. Fokus kepada Tuhan saja. Seperti kita rajin membaca firman Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Karena manusia lebih suka main-main sendiri, kesukaannya sendiri. Ini dia artinya dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, harusnya makan buah kehidupan. Nah, kita lihat di sini kalau kita belajar di Alkitab nanti ya mengenai Adam, kalian bisa mengerti bahwa Adam itu bisa juga menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Itu awalnya ya. Adam awalnya adalah artinya manusia. Artinya itu satu sekaligus banyak ya. Adam ada kemudian anak-anak Adam berarti ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ini harus kita lihat ya. Mari jangan mau mengikuti mau sendiri ya. Itu tanda-tanda orang berdosa begitu ya. Kita harus ikutin aturan ya, seperti di rumah kita sendiri ya. Kita bersama dengan ayah ibu kita atau papa mama kita lakukan sesuatu yang bermakna untuk kebahagiaan bersama ya. Mengalah nggak apa-apa ya, untuk saudara sendiri ya. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat mengenai Kain dan Habel. Ini soal latar belakang ya, asal muasalnya. Tadi sudah Adam dan Hawa. Sekarang Kain dan Habel. Ada Menara Babel yang karena udah kebablasan maunya sendiri sampai mau membangun menara sampai setinggi langit, mau mencapai Tuhan bisa kami lawan gitu. Padahal nafasnya sendiri adalah dari Tuhan sendiri. Itu seperti orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Nah, kami sekalian, Kain dan Habel kita baca di Alkitab ya, yang membunuh adiknya sendiri ya, gara-gara iri. Dan Bapak juga sudah menjelaskan dalam video di Aku Tahu Channel ya. Nanti kita bisa bertanya jawab dengan Bapak Guru ya, di WA masing, di telepon juga bisa langsung ya. Dan lihat di situ, di subscribe ya di Aku Tahu Channel. Di situ juga ada Bapak berkhotbah. Saya singgung juga mengenai Kain dan Habel. Kain dan Habel orang yang suka dengar-dengaran kepada orang tuanya, Adam dan Hawa. Tapi Kain semaunya sendiri, tapi Habel dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga ketika Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan senang ya. Ditanya jawab ya. Kalau enggak mengerti langsung tanya saja. Nah, untuk selanjutnya soal dosa ini pasti enggak mau perhatikan ya. Dalam perjanjian baru dikatakan kepada kita, hendaklah engkau cepat mendengar, ya kan? Cepat mendengar, lambat bicara. Ya, jadi mendengar berarti perhatikan. Baca firman Tuhan, perhatikan perintah Tuhan di situ. Perhatikan orang tua yang sedang bicara supaya tahu apa yang hendak dilakukan atau apa yang
dia atau orang tua kita mau kita lakukan. Itulah yang berkenan. Ya, kita sudah lihat tadi juga gambar Saul ya, yang ditolak jadi raja di hadapan Samuel. Tadi gambarnya sudah kita lihat ya. Nah, itu Shema, artinya ya, Shema. Biar saya bacakan untuk kita Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Yang terutama dan pertama itu Yesus mengulangi Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 29. Jadi Bapak bacakan dalam bahasa Ibrani ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Gitu orang-orang Israel sampai sekarang, seperti orang beragama Islam azan ya, setiap jam 6 itu kalau di Israel azan berarti itu berbicara pendengaran ya. Berani itu azan satu rumpun dengan bahasa Arab ya, artinya pendengaran baik-baik, simak baik-baik ya, dengar Tuhan itu Esa. Jadi kalau bilang Tuhan itu Esa, lalu melihat saudaranya, kita bersaudara. Kalau ada berdosa, misalnya bermusuhan kamu dengan saudaramu, kata Tuhan Yesus, kamu tidak layak memberikan persembahan di gereja atau di bait suci ya, nggak pantas. Nanti harus dibikin dulu atau disuruh dulu berdamai. Nah itu menunjukkan kesatuan hati, kerukunan ya. Itu membuat kita tidak berdosa, menunjukkan kita tidak berdosa lagi ya. Jadi ini dengan pengertian hukum ini kita mengerti kita tidak mau lagi berdosa, karena kita semua satu di hadapan Tuhan yang kita sebut Bapa kita. Ya, poin penting. Shema yang tadi saya katakan, Shema berarti perhatikan baik-baik. Nah, Adam taat kepada Tuhan, hidup penuh tanggung jawab dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Ini awalnya ya. Ini awalnya sekaligus akhirnya. Ya, Adam arti manusia ya, bukan Adam yang kita pikir manusia berdosa awal-awal itu. Ya, tidak harus Adam. Jadi Adam berarti manusia. Ya, kita sebagai manusia baik-baik perhatikan. Waktu belajar juga perhatikan, simak baik-baik sampai mengerti. Kalau belum mengerti, berani bertanya. Nah, sampai mengerti. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk saat ini. Selanjutnya, silakan memperhatikan lagi tampilan ini. Kalau ada sesuatu yang tidak atau belum dimengerti, tanyakan kepada Bapak Guru ya. Dan semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita, dan kita juga sebarkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang tidak ada guru agamanya. Shalom. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.